warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah turun hujan, Pak ya. Berkah berarti. Berkah insyaallah. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Yang paling penting dan paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita terpanggil hatinya untuk hadir di masjid dalam rangka menunaikan sholat Isya secara berjamaah. Hanya orang-orang yang beriman dan benar imannya yang kemudian ketika mendengar panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersegera menyambut seruan itu. Dan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu amal soleh yang lain, yang tentunya amal-amal soleh itu akan memperberat timbangan amal kita di hari kiamat nanti, sehingga kita berhak mendapatkan fi 'aisyatin radiyah, berhak mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji bersama surat At-Takatsur. Sampun dereng Bapak sekalian? Belum ya? Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulainya, kami ingin menyampaikan satu hal, semoga ini menambah semangat kita. Ketika turun surat Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah itu surat lam yakunil ladzina kafaru. Ketika turun surat Al-Bayyinah, ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin dan seterusnya, malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, innallaha ya'muruka an taqra'aha ubayyan. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada engkau untuk membacakan surat Al-Bayyinah ini kepada Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasulullah yang juga sangat cinta kepada Al-Quran, dan beliau salah satu katibur risalah, salah satu orang yang mencatat atau menulis Al-Quran. Maka ketika Rasulullah bertemu dengan Ubay bin Ka'ab, beliau membacakan surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru, sambari berkata, ya Ubay, innallaha amaroni an aqra'a lam yakunil ladzina kafaru ila akhiriha ilaika. Wahai Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakan surat lam yakunil ladzina kafaru kepada engkau. Lalu Ubay bertanya, hal sammani ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut nama saya wahai Allah, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Na'am."
Fabaka Ubayyan, maka Ubay pun menangis. Mendengar namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menangis. Siapa di antara kita yang sudah tahu nama kita sedang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kan manusia, maksudnya kita tidak tahu begitu ya. Wallahu alam. Kan manusia senang ya Pak ya, namanya disebut ya. Ada acara pengajian yang kami hormati Bapak Fulan, Bapak Fulan, yang kami hormati dan seterusnya. Dan demikian juga Ubay ketika mendengar namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menangis, Pak. Yang menyebut bukan lagi kepala desa, bukan lagi Pak Gubernur ataupun presiden, tetapi yang menyebut siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun menangis. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kabar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa kita juga bisa nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan demikian, ya. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunaha. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya. Maka Allah akan memberikan 4 hal. Salah satunya yang paling akhir adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang-orang yang berkumpul di masjid seperti ini mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, maka wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikat. Kata para ulama, yatabaha bihim, Allah membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang hari ini, saat ini sedang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Insya Allah. Ya. Tidak terkenal di dunia, tidak apa-apa ya. Yang penting terkenal di langit, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, demikian semoga bisa menambah semangat kita kembali untuk membaca Al-Qur'an di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari isinya. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, surat At-Takatsur ini surat pendek, termasuk surat pendek dalam Al-Quran disebut, dalam ilmu ulumul Quran disebut dengan qisar, surat-surat yang pendek. Nanti ada tiwal, ada surat-surat yang panjang, ada mi'in, surat-surat yang ayatnya jumlahnya 100 dan seterusnya. Jadi ada istilah-istilah seperti itu. Nah, surat Al-Takatsur ini masuk dalam surat-surat yang qisar ya, yang pendek. Wahia makiyatun, dan surat At-Takatsur ini adalah surat makiyah, yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, itu makiyah. Kalau setelah Rasulullah hijrah disebut dengan madaniyah. Surat At-Takatsur ini Allah Subhanahu wa taala secara global di sini bercerita tentang mengkabarkan kepada kita tentang bagaimana seorang manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala lalai dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhaakumut takatsur. Al-hayulhi itu artinya lalai. Lalai, ya. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kepada kalian at-takatsuru, saling berbanyak-banyakan. Takatsur asal kata dari katsura, yakturu yang artinya banyak. Kemudian ikut wazan tafaul yang artinya saling berbanyak-banyakan. Jadi alhaakumut takatsur di sini artinya telah melalaikan kalian apa? At-takatsuru, saling berbanyak-banyakan. Di sini tidak disebutkan ya, al-hakum telah melalaikan dari apa, tidak disebutkan.
At-takatsur berbanyak-banyakan dalam hal apa juga tidak disebutkan. Cuma nanti ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang kemudian para ulama ahli tafsir menafsirinya dengan itu karena itu sebagai indikator ataupun sebagai petunjuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini sedang berbicara tentang itu ya. Salah satunya adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Hadisnya riwayat Muslim sahih an Mutarrif an abihi, dari Mutarrif dan dari ayahnya, qala, dia berkata, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Kata ayahnya Mutarrif, saya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang membaca alhaakumut takatsur, sedang membaca surat At-Takatsur ini. Qala, kemudian setelah selesai membaca surat At-Takatsur ini, beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam, manusia berkata, mali mali, ini hartaku, ini hartaku. Wa halaka ya ibnu Adam illa ma laka illa ma akalta fa afnaita. Wahai anak Adam, sejatinya yang kamu miliki itu dari harta yang banyak itu adalah apa yang kamu makan kemudian jadi kotoran. Aw labista fa ablaita, atau yang kamu pakai pakaian kemudian usang. Aw tasaddaqta fa amdaita, atau yang kamu sedekahkan kemudian itu akan kamu dapati di hari kiamat. Wa masidu dzalika fadzahibun wa tarakahu linnas. Adapun selain tiga, selain yang kita makan, selain yang kita pakai, selain yang kita sedekahkan, itu akan pergi atau akan dimiliki oleh orang lain ya, akan dimiliki oleh orang lain. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca surat At-Takatsur ini. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana penafsiran para ulama ya, dari tabi'in, dari sahabat tentang apa yang dimaksud melalaikan di sini dan apa yang dimaksud dengan At-Takatsur, saling berbanyak-banyakan. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir At-Tabari di sini, Al-Qurtubi maaf, di sini disebutkan Aisyagalakum al-mubahah bi kathratil mal wal adad an ta'atillah hatta muttum wa dufintum fil maqabir. Maksudnya telah melalaikan kalian berbanyak-banyakan. Apa yang melalaikan? Yaitu mubahah, berbangga-banggaan dengan banyaknya harta. Al-mubahah bi kathratil mal wal adad, dan jumlah. Terus melalaikan dari apa? Anta'atillah, lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan dari Imam Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan simple ya, singkat tapi padat, bahwa maksud daripada al-hakum telah melalaikan kalian ya, melalaikan dari apa? Dari ibadah. Apa itu yang melalaikan? At-takatsur, berbanyak-banyakan dalam urusan harta ya, dalam urusan harta. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, ini pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Bukan berarti ayat ini melarang kita untuk mengumpulkan harta, untuk bekerja mencari harta dan mengumpulkannya ya. Boleh ya, bahkan dianjurkan kita bekerja itu dianjurkan. Karena dengan bekerja kita akan menafkahi diri sendiri dan keluarga kita, bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa membantu orang lain. Yang tercela adalah ketika takatsurul amwal, berbanyak-banyakan harta ini adalah kemudian menghalangi seseorang untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
sampai melalaikannya dari menunaikan haknya harta, yaitu ada sedekahnya, ada zakatnya, atau melalaikannya dari haknya atau kewajibannya kepada keluarganya. Nah, itu yang tercela, yang tidak boleh. Takatsur ataupun al-mubahah di sini, berbanyak-banyakan, berbangga-banggaan. Ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu riwayat bahwa ayat ini berturun berkenaan menurut Imam Qatadah, qala Muqatil wa Qatadah wa ghairuhuma. Imam Qatadah, Imam Muqatil itu berkata bahwa surat At-Takatsur ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Qalu nahnu aktsaru min bani fulanin wa banu fulanin aktsaru min bani fulanin. Jadi orang-orang Yahudi dulu saling berbangga dengan kabilahnya. Kabilah kami lebih banyak dari si kabilah fulan. Kabilah kami lebih banyak dari kabilah fulan. Mereka tidak berhenti sampai meninggal. Kemudian menurut Imam Ibnu Abbas, ini turun berkenaan dengan orang-orang Quraisy, yaitu dua kabilah yang saling bersaing, yaitu kabilah Bani Abdi Manaf dan Bani Sahmin. Mereka saling berbanyak-banyakan dalam urusan sadah wal ashraf, orang-orang mulia. Jadi mereka menghitung di kelompok saya yang jadi sadah, yang jadi tuan si fulan. Ini misalnya Bani Abdi Manaf. Yang lawannya Bani Saham ini kemudian juga menyebutkan dari kelompok kami ini disebutkan satu persatu. Ya. Kemudian setelah dihitung yang masih hidup sudah tidak ada, maksudnya orang-orang terpandangnya yang masih hidup sudah nggak ada lagi yang bisa dibangga-banggakan. Ya, kemudian saya masih punya orang mulianya, di mana? Ayo kita ke kuburan. Dihitung, Pak. Papan nisannya ini si fulan lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Ini dulu orang mulia kami, dihitung begitu sampai. Yang satunya juga nggak kalah seperti itu. Itu maksudnya hatazur, sebagian tafsir hatazur tumul makobir, sampai berbangga-banggaannya kemana? Sampai ke kuburan. Jadi penyakit penyakit membangga-banggakan suku, membangga-banggakan golongan itu sudah ada sejak dulu, Pak. Bukan hanya hari ini. Ya, kan kadang-kadang juga begitu. Antar RT saling mengecek. Apa sih RT situ? Nggak ada pejabatnya misalnya, nggak ada orang pentingnya, adanya orang begini-begini semua begitu misalnya. Yang RT sampingnya nggak terima, kemudian saling mengecek lagi, ya di medsos dan seterusnya, saling membangga-banggakan diri, kemudian menjatuhkan orang lain. Nah, itu sudah terjadi sejak zaman jahiliyah dahulu. Artinya kalau ada orang seperti itu bukan kehidupan modern, itu justru kembali kepada perilaku jahiliyah. Dan Islam menghapus itu semua. Dan Islam menghilangkan itu semua. Tidak boleh berbangga-banggaan dengan suku, dengan golongan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kita bangganya dengan apa, Pak? Dengan Islam kita. Kita harus bangga dengan iman dan Islam kita. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pernyataan para ulama, ya. Menurut Imam Ad-Dhahak, ya, alhaqum at-tasyaghul bil ma'ash wa tijarah, telah melalaikan kalian terlalu sibuk dengan pekerjaan dan perdagangan. Ada juga at-takatsur bil amwal wal aulad, bahkan bukan hanya dengan pekerjaan dan perdagangan, tetapi berbangga-banggaan dengan harta dan juga anak.
Hari ini orang bangga kalau punya anak berapa, Pak? Bu? Orang punya anak 2 sudah bangga ya. Dulu itu semakin banyak anak laki-laki semakin bangga, Bu. Ya. Semakin banyak laki-laki semakin bangga. Ini menurut Ibnu Abbas dan Al Hasan. Orang dahulu itu berbangga-banggaan kalau punya anak laki-laki banyak. Ya. Tapi di sini nggak disebutkan bizaujat ya, berbangga-bangga dengan banyaknya istri, di sini nggak disebutkan, Pak ya. Tapi otomatis kalau berbangga-banggaan dengan bil aulad, dan otomatis kan anak istrinya juga banyak ya. Semakin banyak anak berarti semakin banyak istri, kemungkinan untuk banyak anak mungkin gitu ya. Ya. Takatsur bil aulad ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, ada juga takatsur bil qurabat, berbangga-banggaan dengan kerabatnya yang banyak. Ya pokoknya apapun bisa lah, apapun bisa menjadi sarana untuk saling berbangga diri. Ya kan? Mulai dari harta, keluarga, jabatan, anak tadi, kemudian pekerjaan, bahkan mungkin kampung ya. Kampung bisa menjadi ajang untuk saling berbangga dan seterusnya. Yang seperti itu, kalau sampai melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mazmum. Mazmum itu apa? Tercela. Tidak boleh. Jadi nggak boleh berbangga-bangga dengan itu kemudian sampai melalaikan seseorang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menambahkan ya, yang semakin menguatkan bahwasanya at-takatsur di sini adalah berbangga-bangga dengan harta. Beliau menyampaikan, lau anna libni adam wadiyani min malin, seandainya anak manusia itu memiliki 2 lembah dari harta, latamanna wadiyan salisan, maka dia berangan-angan memiliki lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfabna adam illa turab, tidak ada yang bisa memenuhi lambung anak manusia kecuali tanah. Tsumma yatubullahu ala man taba, kemudian Allah memberi taubat, mengampuni orang yang mau bertobat. Jadi ini Rasulullah mengindikasikan bahwasanya at-takatsur di sini adalah saling berbangga-banggaan dalam urusan harta. Sebagaimana tadi disebutkan, yaqulu ibni Adam mali mali. Ini loh hartaku, ini perusahaanku, ini apa? Sawah ladangku, banyak sekali disebutkan, dibangga-banggakan satu persatu. Tapi semua itu tidak ada yang menjadi miliknya hakiki kecuali yang dimakan. Orang kalau makan berapa piring sehari, Pak? Walaupun dulu, zaman dulu kan ada tempat lumbung padi begitu ya, bertonton atau berkarung-karung atau berikat-ikat padi. Dulu padi itu masih ada yang diikat. Kalau hari ini kayaknya sudah ada Pak ya, padi. Jarang ya yang panennya pakai apa? Aneh-aneh gitu ya. Berarti orang yang tahun 80-an tahu ya. Tahun 90-an nggak ngalami seperti ini. Itu kalau dimasak di ujung kampung sana, baunya sampai sini sudah wangi. Padi yang seperti itu. Jadi anget-anget, nggak usah pakai lauk, enak. Kalau pas lapar ya. Tapi memang enak ya, nasinya pulen kemudian wangi. Walaupun berikat-ikat, berkarung-karung, tapi kemampuan makan itu tetap segitu. Maka ini dipakai oleh siapa? Oleh para pemilik rumah makan yang bikin sistem pembelian, bayar sekian makan sepuasnya, itu sudah dihitung. Orang bayar sekian nggak mungkin akan makan 5 piring, udah dihitung. Tahu bayar sekian itu pol-polnya 2 piring sudah untung dia. Karena manusia itu ya seperti itu. Yang dimakan seberapa sih? Dan juga mungkin kalau orang punya, kata Nabi Muhammad, ya, aulabis tafa ablaita, atau yang kamu pakai kemudian usang.
kita punya baju berlusin-lusin di lemari, berkode-kode di lemari, yang dipakai berapa Bapak sekalian? Cuma berapa lembar. Dulu ada istri presiden Filipina, namanya Imelda. Ini punya koleksi sepatu 1000 pasang, Pak. 1000 pasang. Jadi dalam setahun dipakai satu-satu itu tidak habis. Sehari satu tidak habis. Kan setahun juga 360 hari. Kalau sehari pakai satu, belum selesai digilir itu. 1000 pasang. Akhirnya dari apa? Ketika meninggal ditaruh di museum, museumnya kebakaran. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Yang dipakai ya paling segitu. Makanya kalau kita punya kelebihan harta, beli baju yang pantas pakai untuk ke masjid. Ya. Itu yang diperintahkan. Syariat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakai baju terbaik itu adalah ketika mau ke masjid. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, ya, pakailah pakaian-pakaian bagusmu, zinatakum 'inda kulli masjid, ketika mau pergi ke masjid, bukan ketika mau jagong, bukan ketika mau yang lain-lain. Jadi yang terbaik, yang terbagus itu pakai ketika ke masjid. Nah, yang terbaik malah bolong-bolong. Nah, ini bukan terbaik berarti ini. Yang terbaik malah nggak nutup aurat, itu bukan yang terbaik. Yang terbaik itu yang menutup aurat, bersih dan seterusnya. Dan kemudian kata Nabi, ya, hartamu yang sesungguhnya adalah autasoddaqta fa'amdaita, yang disedekahkan kemudian kamu dapat. Makanya ketika Nabi menyembelih kambing, masih ingat kisahnya, Pak? Nabi menyembelih kambing, kemudian mengundang para sahabat makan. Ya. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Ma baqiya ya Aisyah?" Apa yang tersisa wahai Aisyah? Aisyah menjawab, ya, tersisa 1 paha kambing. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wahai Aisyah, semuanya tersisa kecuali 1 paha kambing itu yang belum tersisa." Maksudnya apa? Semua yang dimakan oleh para sahabat itu yang menjadi milik kita sejatinya, karena itu sudah disedekahkan dan nanti akan didapat di akhirat. Sementara yang maksudnya tersisa menurut manusia, masih tersisa 1 paha itu yang akan jadi kotoran, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu, tidak bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap bernilai sedekah untuk istri dan keluarga, tetapi tidak seperti yang disedekahkan kepada tadi ramai-ramai kepada orang lain. Itu konsepnya Nabi, bahwasanya makanan yang harta yang sejatinya milik kita tersisa adalah harta yang disedekahkan. Ada cerita seorang Pak Haji, namanya Pak Haji, sudah sepuh, katanya, "Saya itu cinta sekali terhadap harta. Cinta sekali terhadap harta. Saya itu bahasa Jawanya kedunyan gitu. Tapi apa? Sangat cintanya saya terhadap harta, maka harta saya dititipkan ke masjid, ke panti asuhan, ke pondok-pondok. Biar apa? Biar harta itu tetap menjadi milik saya." Kan begitu, dititip-titipkan, biar nanti saya dapatkan di hari kiamat nanti. Tetapi kalau dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, untuk beli rumah, untuk beli kendaraan, untuk macam-macam yang sifatnya bukan kebutuhan pokok, ya, kendaraan sudah dapat beli lagi ya, beda urusannya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa sejatinya harta kita adalah yang kita makan, ya, itu sudah jadi milik kita. Yang tersisa nggak tahu, jangankan sekarang, ya, jangankan besok, sekarang aja kita nggak tahu kan, ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengambilnya atau mengalihkannya kepada orang lain. Yang kita pakai ataupun yang kita sedekahkan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Wa masih wadalika fadahibun wa tarakahu linnas.
Selain 3 hal itu, maka nanti akan hilang atau berganti kepemilikannya kepada orang lain, gantian. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampai jam 8, hatta zurtumul maqabir. Hatta zur, sampai kalian zuru, ziarah itu artinya apa, Pak? Berkunjung. Hatta zurtumul maqabir, hatta itu dalam bahasa Arab fungsinya lil ghayah, sampai menunjukkan bahwa apa yang sebelumnya itu tidak akan berhenti kecuali setelah sampai itu. Artinya apa? Manusia itu akan selalu berbangga-banggaan dengan harta, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, anak, dan berbangga-bangga dalam hal-hal duniawi seperti itu. Mereka tidak akan selesai hatta, kecuali ataupun sampai zurtumul maqabir, kalian berkunjung ke dalam kubur, masuk ke dalam kubur. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, ada orang Badui yang ketika mendengar ayat ini, ruwiya ana arabiyan sami'a hadhil ayah, ada orang Badui yang ketika mendengar ayat ini kemudian faqala bu'itsal qaumu lil qiyamah, manusia itu akan dibangkitkan untuk hari kiamat nanti. Wa rabbul Ka'bah, demi Allah atau demi Rabb Ka'bah, fa inna zair munsarifun la yukim, karena orang yang berkunjung itu pasti dia akan pergi dan tidak akan selamanya di situ. Orang Badui, orang Arab Badui, ketika mendengar ayat ini, beliau langsung paham bahwa orang yang mati itu nanti akan dibangkitkan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati itu sedang berziarah ke dalam kubur. Dan orang yang berziarah itu tidak akan selama-lamanya di situ. Dia akan pergi meninggalkannya. Karena rumah yang sejatinya itu mana? Surga ataupun neraka. Rumah yang sebetulnya, tempat tinggal yang sebetulnya nanti di hari kiamat adalah surga atau neraka. Adapun di alam kubur itu mereka sedang berziarah. Oh, ziarahnya lama. Lama di ziarah di alam kubur itu lama. Ziarahnya beribu-ribu tahun. Nggak tahu, zaman Nabi Muhammad sampai sekarang aja sudah 1000 berapa, Pak? 1448 ya. Sudah lama sekali. Padahal kata Nabi Muhammad, bu'istu baina yaday sa'ah, aku diutus kata Rasulullah di ambang pintu kiamat. Sampai sekarang belum kiamat. Karena alam kubur, alam barzah ini akan berakhir nanti ketika apa? Ketika trompet ataupun sangkakala ditiup. Bukan trompet tahun baru ya. Ini trompet betul-betulan trompet yang dimiliki oleh siapa? Israfil, yang sudah dipegang oleh malaikat Israfil. Trompet yang sangat besar. Yang kata Rasulullah SAW bahwa setelah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan as-sur. Sur itu adalah trompet tadi yang akan ditiup. Wa huwa wallahi la huwa qarnun azim, kata Rasulullah. Sur itu adalah seperti tanduk yang sangat besar. Yang bagian terkecilnya yang ditiup malaikat Israfil. Trompet itu kan lincip, Pak ya. Kecil terus besar. Bagian terkecilnya yang ditiup di Israfil itu diameternya, lingkarannya itu seluas langit dan bumi. Ini yang ditiup, yang ditaruh di mulutnya Israfil. Nah, bayangkan yang bagian besarnya seperti apa. Artinya ketika langit dan bumi ini ditaruh di depan trompet itu, ketika disebul sekali, hancurlah alam semesta itu. Itu yang disebut dengan al-qari'ah. Suara yang sangat keras itu adalah tiupan sangkakala itu. Dan kata Rasulullah, Israfil sejak mendapatkan trompet itu, ditaruh trompet itu di bibirnya, syakhisan bibasarihi ilal arsy, kemudian beliau matanya menatap ke arsinya Allah Subhanahu wa taala, menunggu kapan diperintahkan untuk meniup trompet itu.
Masya Allah, sangat-sangat besar ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah berakhirnya alam barzah. Nah, kalau itu ditiup, selesai itu. Kalau itu belum ditiup, orang di alam barzah masih hidup di sana, masih berkunjung di sana. Sebagian ada yang mendapatkan nikmat kubur, sebagian ada yang mendapatkan siksa kubur. Yang mendapatkan nikmat kubur ya alhamdulillah, yang mendapatkan siksa kubur tak berujung itu, menunggu sampai kiamat, nggak tahu kapan kiamatnya. Itu padahal masih di alam barzah. Makanya Utsman bin Affan, seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika berziarah kubur, baka Utsman bin Affan. Ketika ziarah kubur itu, beliau menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya, mengguguk seperti anak kecil nangis begitu. Kemudian ditanya, wahai Utsman, kita berbicara tentang surga dan neraka, engkau kadang menangis tapi tidak seperti menangisnya, tidak seperti ini menangisnya. Kata Utsman, sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah salah satu pos dari sekian banyak pos yang akan dilewati oleh manusia. Faman naja minha, barang siapa yang selamat di alam barzah itu, fama ba'dahu aisar, maka alam setelahnya akan mudah. Tetapi kalau di alam barzah ini tidak selamat, maka yang setelahnya akan lebih sulit lagi. Makanya di dalam sholat kita diperintahkan untuk berdoa berlindung dari azab kubur. Gimana doanya ibu-ibu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca isti'adah, ta'awudz dari siksa kubur. Kalau di alam barzah ini mendapat siksa kubur, setelahnya lebih berat lagi. Tetapi kalau di alam barzah ini selamat, insya Allah setelahnya juga lebih mudah. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang masuk ke alam barzah hari ini, orang yang meninggal itu bukan sedang beristirahat di tempat peristirahatan terakhir, Bapak Ibu sekalian. Mari kita hantarkan Bapak Fulan menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Itu bukan tempat peristirahatan terakhir, itu tempat tunggu, ruang tunggu. Ruang tunggu apa? Ruang tunggu kiamat. Ruang tunggu melanjutkan perjalanan seterusnya. Cuma ruang tunggunya sangat lama sekali. Dan di ruang tunggu itu ada yang nikmat sekali, ada yang menyengsarakan sekali. Kita mau pilih yang mana, itu pilihan kita ya, karena manusia kita itu sekarang sedang menentukan pilihan kita, mau mendapatkan nikmat atau siksa itu sekarang. Al-yauma amalun wala hisabun, kata Imam Ali. Hari ini adalah hari untuk beramal, belum ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amalun. Kalau sudah masuk alam barzah, hari kiamat, itu adalah harinya perhitungan, tidak ada lagi amal. Sekali lagi, Utsman bin Affan menyampaikan hadis Nabi tadi bahwa alam barzah itu adalah pos pertama alam akhirat. Kalau di alam barzah ini selamat, maka berikutnya selamat. Kalau di alam barzah ini tidak selamat, maka berikutnya lebih menyengsarakan lagi. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, bahwa manusia ya, kalau berdasarkan sababun nuzul ayat tadi, bahwa orang-orang Quraisy tadi saling berbangga-banggaan dengan kelompoknya. Nah, setelah berbangga-banggaan dengan yang mati kan sudah selesai. Maksudnya mereka terus berbangga-banggaan, saling membanggakan, baru selesai setelah membanggakan mereka yang sudah meninggal. Ini kalau berdasarkan riwayatnya tadi. Tetapi dalam versi yang lain, bahwa manusia itu baru akan sadar tentang kekeliruannya di dunia ini, sibuk dengan dunia, dengan memperbanyak harta dan seterusnya, baru sadar bahwa semua itu tidak benar karena melalaikan dari ibadah, baru sadar setelah mereka berada di alam kubur. Setelah mereka melihat siksa kubur, itu baru sadar bahwa selama ini mereka salah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terakhir saya tambahkan sebuah hadis bahwa ada dua macam manusia di alam barzah, di alam kubur. Ada orang yang minta disegerakan kiamat, ada orang yang minta ditunda kiamat. Orang-orang yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka, hufratun min hufarin niron, orang-orang yang durhaka akan dibukakan satu celah, dari celah itu dia akan melihat neraka, maka setelah melihat dahsyatnya neraka dia tersiksa dengan itu, dia kemudian berdoa, ya Rabbi la tuqimis-sa'ah, ya Allah jangan segerakan hari kiamat, karena baru nonton saja sudah enggak kuat, apalagi masuk neraka. Sementara orang-orang beriman yang diperlihatkan surga, maka doa mereka, ya Allah segerakanlah hari kiamat, karena sudah tidak sabar ingin masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing kita, memberi maunah kepada kita untuk istiqomah dalam ibadah sehingga bisa meninggal dalam kondisi husnul khatimah dan mendapatkan nikmat kubur, pada akhirnya akan menjalani pos-pos di hari kiamat dengan mudah dan berakhir di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.